ya? Iya, betul. Kenapa yang maju cuma berdua? Nggak boleh klaim aja ya. Iya. Kalau klaim kan saya kasih gratis juga saya bisa untung kok gitu. Makasih buat waktunya udah kita culik dari kesibukan hackathon aku lihat. Iya benar. Iya bahkan ada apa sih istilahnya tuh kayak sandboxing yang formal gitu. Oke. Kompetisi hackathon saat ini, tahun ini, itu diharapkan tidak hanya menjadi sebuah kompetisi, tidak hanya menjadi sebuah wadah kolaborasi, tetapi juga dapat memberikan aksi nyata kepada masyarakat ke depannya, di mana nanti peserta-peserta ini tentunya akan terus difasilitasi ke depannya, di mana mereka akan dipertemukan mungkin dengan calon off-taker, kemudian juga dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang nanti dapat mendukung inovasi-inovasi mereka dan dapat mengimplementasikan inovasi-inovasi mereka ke depannya. Hackathon ini merupakan momen atau event yang tepat menurut kita Mbak untuk berkolaborasi terkait dengan problem statement yang diusung di Hackathon BI OJK 2025. Suatu tantangan yang luar biasa karena seluruh proposal itu dari 743 yang kita seleksi atau yang masuk di Hackathon BI OJK 2025 itu memang sangat luar biasa karena di situ ada inovasi terbarunya, terus di situ ada solusinya, dilihat dari efektivitas pelaksanaannya dari proses bisnisnya itu memang rata-rata sudah memenuhi semua. Namun memang untuk 10 finalis ini kita memilihnya memang ada poin plus seperti itu Mbak. Dunia bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Data, algoritma, dan kecerdasan buatan bukan lagi masa depan, tapi masa kini. Di tengah arus digitalisasi, muncul pertanyaan penting. Apakah kita siap menghadapi perubahan? Atau justru tertinggal olehnya? Di sini, BI OJK Hackathon 2025. Sebuah ruang di mana ide bertemu dengan regulasi dan visi bertemu dengan aksi. Hackathon ini adalah bagaimana kita menyalurkan unek-unek kita itu menjadi bermanfaat bagi mungkin ya diri kita juga ataupun juga lembaga-lembaga lain dan untuk masyarakat Indonesia gitu. Sebenarnya kami tuh udah cari berbagai jenis ide gitu. Setelah dipikir-pikir, UMKM ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar dan juga lebih dekat dengan masyarakat. Dari segi kripto, segi uang mereka tuh disimpannya seperti apa, apakah ada pergerakan uangnya, menjembatani antara user dan juga exchange ya. Dengan membuild produk kami harap bisa nge-build trust-nya itu balik gitu. Regulator meets inovator, bukan hanya untuk bersaing, melainkan mencari solusi bersama. BI x OJK Hackathon 2025 bukan sekadar kompetisi. Ini perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Sebuah ekosistem inovasi, tempat ide-ide baru tumbuh dan diuji dalam realita. Dari ratusan ide, 10 telah terpilih. 10 tim terbaik yang siap menguji batas kemampuan mereka. Saya kebetulan sendiri, jadi memang harus membagi waktu lah gitu dan ekstra keras untuk persiapan. Tapi semoga ya kita bisa menyelesaikan dan besok kita akan presentasi. Saya pengen punya impact kepada masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, dengan hackathon ini adalah salah satu langkah buat kami semua untuk bisa berkontribusi untuk memberi makna Indonesia. Kita di sini mau bikin kancah supaya simply biar anak-anak itu tahu lah bahwa uang itu berharga dan ya uang itu tuh buat ngedapetinnya nggak gampang. Nah sebenarnya ada kaitan dengan masa lalu saya. Sebenarnya saya tuh lebih suka tentang cara belajar yang ada ilustrasinya dibanding full membaca textbook gitu. Nah ketika saya
ada ide ini bersama dengan James, dengan Wisnu. Nah saya juga, oh iya sih, ini ada relate juga ke gue yang dulu gitu loh. Pada awal kita membuat produk ini tujuannya adalah supaya karya-karya UMKM yang kami tahu sangat bervariasi dan juga kualitasnya sangat oke, kami ingin gimana caranya supaya mereka bisa go global yang sebelumnya itu merupakan permasalahan yang cukup sulit gitu ya. Nah, next problemnya adalah gimana caranya membuat platform ini sustainable. Karena kan kita tidak bisa menjadikan UMKM ini sebagai main revenue stream gitu ya. Idenya tuh awalnya masih cukup abstrak gitu. Jadi kita dalam merumuskan idenya ini biar fix gitu, itu banyak banget kayak perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang. Nah itu biasanya kita komunikasiin sih. Tujuan kita buat Cibisa juga untuk membantu pemerintah gitu ya, khususnya untuk terkait pengalokasian dana ini. Setiap tim punya cara berbeda melihat masalah, tapi mereka semua punya tujuan yang sama, menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat. Kami kan kebetulan dapat mentor dari sisi bisnis dan teknis Mbak ya. Kebetulan dari sisi teknis kami juga ya bersyukur karena mendapatkan banyak insight juga. Memang itu kayak tempat kita ya bertanya lah, tempat kita ngadu juga ke setiap ada masalah, ada problem, baik dari sisi performa produk kita, baik dari mungkin strategi budgeting, kita membangunnya seperti apa, itu kan dari sisi profesional mereka sudah lebih terbiasa ya. Itu sangat membantu banget karena kami jadi tahu kondisi industri sekarang tuh seperti apa. Gitu, kita jadi makin tahu pain points-nya exchange sama pedagang tuh seperti apa dan kita tuh bisa improve di bagian apa. Setelah mentoring ada masukan yang cukup banyak, jadi kita lumayan down gitu. Waduh, ternyata mungkin punya kita kurang. Perkembangannya luar biasa dan mungkin beragam ya karena ada pace masing-masing. Tapi memang biasanya mereka ada mengalami sinkronisasi dengan mentornya, ada yang seperti kakak adik itu. Dan tadinya mungkin waktu 1 bulan yang lalu mungkin sudah ada ide dan ada mungkin slide presentasi dan sebagian prototipe atau mungkin contoh ya berupa sederhana. Dan sekarang 1 bulan ini dengan mereka mungkin banyak begadang juga, prosesnya memang sangat intensif dan juga ada capacity building dari Bank Indonesia. Jauh sekali sih. Inovasi bukan hal mudah. Setiap ide diuji, setiap solusi dipertanyakan. Bank Indonesia dan OJK, kita bisa menjaring lagi, lebih banyak lagi ide-ide kreatif, ide-ide baru, dan juga ide-ide yang mungkin masih fresh dan sesuai dengan market fit ya, yang tentunya selaras dengan apa yang diharapkan di sistem keuangan dan juga sistem pembayaran. Tapi itu tidak berakhir sampai di sini, bisa kita tindak lanjuti melalui pusat inovasi, melalui sandbox, dan nanti model bisnisnya itu nanti kita brainstorming kembali atau nanti kita dalami kembali. Kini, perjalanan mereka tiba di puncak. 10 tim. 2 regulator. 1 tujuan, mencari solusi terbaik untuk Indonesia. Tapi, hanya beberapa yang akan melangkah ke panggung akhir. Siapa yang akan menjadi suara masa depan?